Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Al-Bajah TV yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Lebih khusus yang sangat kami cintai, kami muliakan para guru-guru mulia, pembimbing-pembimbing di kiri kami yang mulia Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, dan juga kemudian Kiai Haji Lutfi Paswari dan Kiai Haji Ja'far Shadiq, yang semua adalah pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW yang punya gairah tinggi di dalam membela umat Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh yang kita butuhkan saat ini adalah guru-guru yang memberikan contoh, menampakkan gairah Islamiyah. Sebab tadi sudah disampaikan, bersama hilangnya gairah, hilang keimanan. Kemudian yang kedua, beliau adalah yang getol juga di dalam menonjolkan sisi ilmiah daripada akidah kita. Sebab jika agama yang kita anut ini tidak ditampilkan secara ilmiah, akidah kita tidak kita tampilkan secara ilmiah, maka akan hilang juga dan tidak akan kuat dan kehilangan pengikut. Padahal yang sesungguhnya secara ilmiah, ya akidah kita, akidah ahli sunnati wal jamaati, yang telah benar-benar teruji dari masa ke masa. Kalau tadi dikatakan tidak ada hubungannya dengan politik, akan tapi bisa menguasai dunia. Bahkan pernah diuji selama 7 abad. Akidah ahli sunnati wal jamaati digencet di bawah naungan kekuasaan Mu'tazilah Daulah Abbasiyah 700 tahun, terpinggirkan ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati, akhirnya pun harus kembali tanpa harus diambil oleh penguasa. Dan begitulah kebenaran akan selalu muncul dan selalu muncul. Jika suatu ketika terpinggirkan oleh sebuah kelompok kekuasaan dan sebagainya, ketahuilah pada akhirnya pun akan muncul. Karena apa? Kekuatan ilmiah akan merobos kepada otak-otak orang cerdas dan akan dipahami oleh orang-orang yang faham. Maka ini yang harus dihadirkan, mengembalikan atau memunculkan kembali sisi ilmiah daripada akidah kita. Dan memang kelemahan dari kita adalah, mohon maaf mungkin, dari kita adalah tidak menonjolkan sisi ilmiah. Sehingga kadang, mohon maaf, dari kita yang biasa tahlilan atau merayakan maulid Nabi atau tawasulan, kadang kita berhujahnya hujah latah atau hujah yang bukan berdasarkan hujah yang diambil dari guru-guru mulia. Misalnya tahlilan itu ternyata malah hujah provokasi. Kalau kita bicara tahlilan, dia tidak bisa mendatangkan hujah. Padahal orang dari kita lalu mengatakan, wong tahlilan mengucapkan la ilallah kok tidak boleh loh. Padahal yang kita maksud bukan tahlilan mengucapkan la ilallah, ada tahlilan definisi tertentu. Mestinya didatang dengan hujah. Begitu juga tawasulan. Karena lemahnya belajar, dia senang tawasul. Ditanya orang tentang tawasul, di tawasul mengumpamakan kalau kita pergi ke presiden susah, maka lewat perantara. Nah, ini menjadi senjata makatuan. Karena apa? Seorang tokoh dari ahli sunnati wal jamaati tidak mendatangkan sisi ilmiah daripada agama kita, dari ajaran kita, akan tapi hanya agama ngira-ngira, dan itu berbahaya, akan menjadi senjata makan tuan. Nah, adapun masalah permasalahan agama sudah diberi contoh dari masa ke masa, dari zaman dahulu, dari zaman Nabi, kemudian zaman sahabat Nabi SAW, contoh penyelewengan ini sudah ada, dan juga ada contoh bagaimana kita menyelesaikannya. Ada pada zaman Nabi SAW, tadi guru-guru mulia menyebut tentang orang munafik, dan ini paling berbahaya karena pakai baju-baju kita, ternyata di dalamnya adalah musuh kita. Itulah serigala berbulu domba yang mengerikan dan itu membahayakan sekali, dan paling susah. Dan Nabi sendiri serba salah dengan orang munafik. Kalau urusan dengan orang Yahudi dan Nasrani enteng, karena mereka bajunya beda. Akan tapi di saat berurusan dengan orang munafik mau diperangi, Nabi Muhammad tidak bisa memerangi mereka. Karena apa? Kalau Nabi memerangi mereka, maka orang di luar Islam akan berkata, Nabi Muhammad memerangi keluarganya sendiri, sahabatnya sendiri. Karena apa? Orang munafik atas nama Islam. Tapi mereka adalah benar-benar menjadi duri dalam daging umat Islam itu sendiri. Nah, pada zaman kehidupan Nabi ada muncul orang munafik. Dan itu terus akan pembaharuan model barunya itu ada. Kalau pada zaman Nabi SAW, lihat, ada orang munafik pada zaman Nabi, di siang hari bersama Nabi, mencari keuntungan dunia bersama Nabi, mencari kenyamanan bersama Nabi, kalau di malam hari duduk asik dengan orang di luar Islam. Dan dia tidak membela Islam. Dan begitulah kebiasaan mereka, hingga sampai mereka punya ide bersama orang di luar Islam untuk membuat satu tempat ibadah, membuat masjid, subhanallah, membuat masjid. Akan di dalam masjid ini adalah untuk merongrong umat Islam. Dan setelah Nabi Muhammad SAW tahu,
biarpun atas nama masjid, maka masjid ini harus dihancurkan, namanya Masjid Dirar. Siapa pendiri Masjid Dirar? Dirar yang mendirikan adalah orang Islam, orang yang mengaku Islam, dan dia adalah orang munafik, orang yang dengan ciri khas lebih dekat kepada orang di luar Islam. Dan kemudian ini akan terus, model-model orang semacam ini ada dari masa ke masa, termasuk di zaman sekarang ini ada orang mengatasnamakan Islam, tapi mereka lebih dekat dengan orang di luar Islam. Sehingga kalau ada umat Islam tertimpa musibah, dia tidak akan segera turun. Akan tapi di saat orang di luar Islam kena musibah, dia akan menjadi pahlawan yang paling depan. Inilah yang sering kita dengar dengan Islam liberal. Mereka adalah kaum munafikin, ya. Pakai label Islam, kemana-mana pakai Al-Quran, seolah-olah dengan Nabi Muhammad. Akan tapi sesungguhnya mereka adalah orang munafik. Karena apa? Mereka lebih senang berbincang dengan orang di luar Islam untuk membicarakan Islam, untuk membicarakan, ingin merendahkan Islam. Tapi Islam tidak akan rendah. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ini model. Zaman sekarang ada Islam liberal. Lihat Islam liberal kemana-mana pakai label Islam. Bahkan seolah ingin mengangkat Islam, seolah mereka adalah pembela Islam, tapi mereka adalah orang yang menghancurkan Islam. Seperti halnya Masjid Dirar harus dihancurkan, maka Islam semacam ini pun harus dihancurkan. Karena apa? Mereka akan membuat permusuhan di antara umat Islam itu sendiri. Kemudian juga setelah itu ada pada zaman sahabat Nabi SAW, zaman Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat, muncul orang-orang yang mereka adalah seolah-olah lebih dekat kepada Al-Quran. Bahkan selalu hukum Al-Quran harus nomor satukan. Akan tapi ternyata mereka adalah orang yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Sama dalam sejarah, yang membunuh Imam Ali adalah orang yang bersolat berjamaah di belakangnya Imam Ali. Bahkan sampai sebagian riwayat mengatakan yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib adalah orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan orang yang selalu mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya dari Allah, hukum Al-Quran. Mereka di Quran, bahasa kita adalah Al-Quran, sunnah Nabi, Quran, sunnah Nabi. Seolah mengangkat Islam, akan tapi ternyata mereka adalah orang yang tidak bisa nerima orang lain. Sampai Imam Ali dikatakan kafir, harus dibunuh. 3 orang yang harus dibunuh, padahal 3 orang ini adalah kaum muslimin. Imam Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, kemudian Amr ibn al-As. Imam Ali bin Abi Thalib yang mereka adalah ahli surga dibunuh. Oleh siapa? Oleh orang yang mengatakan dirinya adalah Islam lebih bagus dan punya ciri khas mereka mengkafirkan orang lain. Ini adalah bibit daripada Khawarij. Dan ini pun akan terus muncul dari masa ke masa, sampai hari ini pun akan muncul orang yang dikit-dikit mengatakan kafir, 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 kafir. Bahkan kalau sudah kafir itu akan dikatakan murtad. Orang kafir, yang orang muslim yang dikatakan murtad, maka boleh dibunuh. Yang dibunuh siapa? Kalau ada yang dibunuh ulama zaman sekarang mah enteng, seperti Said Abu Ya Muhammad Amaliki dikatakan kafir. Itu mah enteng, Imam Ali saja dikatakan kafir. Dan ini ada munculnya. Ini kita harus cermati. Mereka adalah pakai label Islam, tapi mereka mudah mengkafirkan orang. Ini adalah contoh, dan masih banyak lagi nanti. Kemudian pada zaman Imam Ali bin Abi Thalib, lihat, ada orang ingin memancing di air keruh. Memang pergolakan luar biasa, fitnah yang memecah belah antara Sayyidina Imam Ali dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian antara Sayyidina Imam Ali dan Muawiyah, dan seterusnya terjadi antara perang Jamal, kemudian perang Siffin, dan seterusnya. Di situ ada orang-orang di luar Islam tadi loh, yang bibitnya sudah muncul pada zaman Nabi, kaum munafikin. Mereka memancing di air keruh. Bagaimana merancuhkan suasana? Ada datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib lalu berkata, engkau lah yang paling berhak untuk memimpin ini. Bahkan sebagian mereka mengatakan, engkau adalah Tuhan. Sayyidina Imam Ali marah kepada mereka, membakar mereka. Lalu mereka mengatakan bahwasanya la yu'adzibu bin nari ila rabbun nar. Sayyidina Imam Ali mereka mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan tidak ada yang bisa membunuh dengan api kecuali Tuhannya api. Maka Ali pantas dia jadikan Tuhan. Ini bentuk pengkhususan kepada Imam Ali. Muncul mengangkat Imam Ali. Ini ada kelompok. Sesaat mengangkat Imam Ali sebagai Nabi, sesaat mengagungkan Imam Ali, sampai mendiskreditkan sahabat Nabi SAW. Dan ini sudah muncul pada zaman itu. Nah, ini ada model-model itu sudah ada pada zaman dahulu, kemudian terus berkembang sampai hari ini. Maka kalau kita temukan di masyarakat kita ini adalah muncul orang munafik tadi, lihat liberalisme. Muncul orang mudah mencaci maki ulama-ulama, dikatakan kafir-kafir. Sesaat menjauhkan dari ahli bait Nabi SAW. Sesaat ada orang yang menjauhkan kita dari sahabat Nabi SAW. Nah, ini adalah problem yang ada. Akan tapi ketahuilah, umat pengen tahu bagaimana, saya pengen selamat gitu saja. Ini kan problem, dan ini hendaknya diketahui oleh para
Nah, problem ini ada dari masa ke masa. Tapi sekarang kita pengen, tadi disampaikan, gimana sih mengatasi solusi kekinian ini? Sebenarnya caranya juga sama dengan masa dahulu, yaitu ketegasan. Ketegasan dalam memberikan tindakan, memberikan hukuman atau bertindak kepada mereka. Kalau tidak tegas, lihat, kebatilan akan terus berkembang. Dan di situ ada beberapa hal yang mungkin ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan akidah. Kami menyimpulkan adalah dengan dua, kalau Kiai Idrus tadi sudah menjabarkan dengan Masya Allah, dan juga Kiai Lutfi dan juga Kiai Ja'far. Kami akan memaparkan dua model untuk memberikan solusi kepada orang awam, orang kebanyakan, hendaknya mereka difahamkan tentang diri mereka sendiri. Ada dua. Yang pertama adalah mengenalkan tentang identitas, sederhana saja. Mengenalkan kepada mereka tentang identitas. Yang kedua adalah manhaj talaqi. Masalah identitas hendaknya semua orang harus, kalau ingin selamat, harus menyatakan dirinya adalah sebagai seorang muslim. Selain muslim tidak selamat, harus kita yakini ini semuanya. Di sini ada kelompok yang mengatakan semua agama sama. Ini adalah juga ungkapan-ungkapan orang di luar Islam atau kaum munafikin. Harus Islam. Dan setelah itu orang mengaku dirinya Islam saja tidak cukup. Ada sebagian dari kaum muslimin mengatakan yang penting Islam. Oh enggak, awas. Kalau ada kita menemukan orang lalu berkata yang penting Islam, ini pasti Islam yang tercemarkan. Sebab Islam, memang Islam satu yang dibawa Nabi SAW. Hanya Islam Nabi Muhammad SAW. Lah Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu seperti apa? Kan gitu. Ini harus tahu bahasanya. Jadi Islam, orang mengatakan dirinya Islam saja tidak. Karena apa? Setelah zaman Nabi SAW, zaman sahabat, terjadi di situ pertukaran budaya dan seterusnya, munculnya akidah-akidah sesat dan sebagainya. Sehingga di situ para ulama memilah di antara akidah-akidah yang sesat ini, maka yang sesat dibuang, maka tersisalah akidah. Maka tidak cukup orang mengatakan dirinya Islam, maka di samping dirinya harus mengatakan dirinya Islam, harus berani mengatakan dirinya adalah ahli sunnati wal jamaati. Selain ahli sunnah wal jamaah keluar dari kebenaran, harus kita yakini ini. Dan alhamdulillah sudah kita dengar selama ini. Di masyarakat kita adalah ahli sunnati wal jamaati. Setelah mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati, Anda yang berkata diri Anda ahli sunnati wal jamaati, tidak cukup. Tapi Anda harus melanjutkan. Tidak cukup sekarang orang yang akan Anda ambil jadi menantu, kawan, teman. Kalau ahli sunnati wal jamaati saja tidak cukup. Karena apa? Di sana ada ahli sunnah wal jamaah palsu. Akan tapi ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya adalah orang yang berani berkata setelah mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati, melanjutkan identitas yang ketiga, aku adalah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati atau al-maturidiyati. Kalau hanya mengatakan ahli sunnah wal jamaah saja, hati-hati. Kalau tanyakan, kamu ahli sunnah wal jamaah apa? Ya ahli sunnah wal jamaah. Awas, minggir kau. Tidak bisa. Harus berani mengatakan aku adalah ahli sunnah wal jamaati al-asy'ariyati atau al-maturidiyati. Berarti di sana harus kita yakin ada ahli sunnah wal jamaah palsu. Dan mohon jangan disebut mereka ahli sunnah wal jamaati. Harus kita sebut ahli sunnah wal jamaah palsu. Nah ini harus yakin. Kemudian setelah mengatakan dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, ternyata ahli sunnah wal jamaah palsu pun ingin mengambil Imam Abu Hasan Asy'ari dari sisi lain. Mencoba sejarah, mencoba menghadirkan cerita palsu tentang Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Yang Abu Hasan al-Asy'ari dari Mu'tazilah, berguru dari ayah tirinya Al-Jubai, berguru dari Al-Jubai, bahkan Imam Abu Hasan al-Asy'ari menjadi imam besar di dalam Mu'tazilah. Kemudian beliau tobat menjadi pemimpin ahli sunnati wal jamaati. Inilah yang masyhur sampai karena Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah orang besar. Ingin mengembalikan umat, tidak cukup dia kembali dengan tulisan saja, tapi beliau di atas mimbar dan berkata, aku lepas jubahku ini seperti aku melepas akidahku terdahulu. Dari Mu'tazilah menjadi ahli sunnati wal jamaati. Artinya apa? Imam Abu Hasan al-Asy'ari bukan orang kecil, sehingga di saat ingin kembali dari akidah yang batil menuju akidah yang benar, mereka harus umumkan di halayak ramai. Dan itu terjadi dalam sejarah hanya 2 kali tok. Dari Mu'tazilah menuju akidahnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang sesungguhnya, yaitu akidah kita ini. Cuman mereka ada sekelompok orang yang mencoba cerita palsu. Imam Abu Hasan al-Asy'ari punya 3 marhalah. Yang pertama adalah marhalah Mu'tazilah. Kemudian ikut kelompok Ibnu Kullab. Padahal Ibnu Kullab juga sama dengan kita. Setelah itu ikut akidah. Mereka mendatangkan akidah yang ketiga adalah apa? Akidahnya orang yang mengaku-ngaku dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah padahal mereka palsu. Ini adalah bualan-bualan mereka. Yang jelas Abu Hasan Asy'ari adalah dari Mu'tazilah menuju akidah kita yang selama ini diterjemahkan, difahamkan oleh murid-murid beliau sampai hari ini, akidah Asy'ariyah. Maka setelah berani mengatakan Asy'ari ternyata dibagi 2. Asy'ari yang dipalsukan tadi dan Asy'ari yang sesungguhnya. Lah, makanya kalau ada orang
ini ahli sunnah wal jamaah palsu, mereka seolah-olah mau dengan Imam Abul Hasan Asy'ari. Tapi apa? Hanya mengatakan, kitab ya kita hanya Imam Abul Hasan Asy'ari adalah tobat dengan kitab ibanahnya dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kitab ibanah sendiri bermacam-macam versi, dan ini pembahasan khusus masalah kebenaran tentang kitab tersebut. Yang jelas Abu Hasan Asy'ari adalah ulama kita, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyati, dan nanti ada Maturidiyati, dan jangan lupa di sana tadi ada seorang imam besar dalam akidah ahli sunnah wal jamaati, memang tidak banyak pengikutnya, akan tapi mereka juga membawa akidah yang benar, yaitu Abu Ja'far Tahawi, dan mereka adalah satu masa. Sehingga Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Abu Hasan Asy'ari, kemudian Abu Ja'far At-Tahawi dengan akidah yang sangat benar. Cuman karena Abu Ja'far At-Tahawi ini bukunya beliau tidak banyak murid dan tidak banyak pengikutnya, ini kesempatan orang yang sesat dan menyesatkan mencoba mensyarahi At-Tahawi ini dengan syarah palsu, dan bahaya sekali. Tapi matan daripada akidah Tahawiyah adalah akidahnya sama dengan kita ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati atau Maturidiyati. Baik, setelah orang mengatakan dirinya Asy'ari tidak cukup, harus mereka berani mengatakan bahwasanya dia adalah ahli tasawuf, sufi. Kalau Anda mengetahui ada orang mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah dan saya mau dengan Imam Asy'ari, tapi kok tidak mau dengan sufi, awas tercoret mereka. Karena sufi adalah manhaj untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sudah mengakar dari masa ke masa. Kalau ada orang ingkar kepada tasawuf, ketahuilah mereka suruh cari guru yang sambung kepada Nabi SAW. Tidak mungkin kecuali harus melewati seorang sufi atau seorang Asy'ari. Baik, jadi setelah mengatakan dirinya tasawuf sufi, yang kelima identitasnya adalah seseorang kalau dikatakan akidahnya benar, harus berani mengatakan bahasanya dirinya adalah mengikuti madhab. Apakah itu madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, atau Hanafi. Kalau mereka mengatakan tidak bermadhab, coret. Karena ini adalah ciri akidah yang menyesatkan. Karena apa? Bermadhab adalah manhaj. Dan kalau kita bicara tentang salafi, adalah hakikat salafi adalah ikut manhajnya orang salaf. Imam Syafi'i as-salaf. Jadi maksudnya kita mengikuti Imam Syafi'i bukan mengikuti pendapat omongan Imam Syafi'i, tidak, manhaj. Manhaj Imam Syafi'i diambil oleh pengikut beliau dalam menjelaskan tentang hukum-hukum. Makanya kalau kita ingin tahu siapa salafi yang sesungguhnya, salafi yang sesungguhnya adalah yang bermadhab, karena kita ikut orang salaf. Maka dari itu kami mohon agar jangan sampai ikut-ikut menggelari mereka orang akhir dengan istilah salafi. Kesenangan mereka bukan salafi, tapi tambah mereka salafi palsu. Tapi salafi sesungguhnya adalah kita yang ikut madhab 4, karena kita ikut manhajnya Imam 4. Jadi mereka bukan salafi, tapi mereka salafi palsu. Kitalah salafi yang sesungguhnya. Nah, ini dari lima identitas ini yang harus kita pahami. Yang terakhir, karena waktu, yang kedua adalah, yang pertama memahamkan identitas. Jadi kalau Anda pengen kenal menantu atau apa, harus ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah, bermadhab. Kemudian yang kedua adalah ini, yang sering dilupakan di zaman modern ini, bersama maraknya teknologi, adalah manhaj talaqi. Tidak ada orang sesat, kecuali karena dia lupa dengan manhaj talaqi. Mengambil ilmu dari guru yang sudah dipilih, dari guru yang sudah dipilih, hingga sampai Sayyidina Rasul SAW. Sekarang gurunya Mbah Google, Ustadz Google, Ustadz Yahoo, dan sebagainya. Problem, kecuali kita melewati Mbah Google untuk kenal guru mulia yang sudah kita kenal. Misalnya beliau punya website jelas, termasuk guru-guru mulia yang ada di luar negeri sana, itu jelas. Akan tapi sekarang kadang malas belajar dengan guru dengan talaki, lebih enak dengan Google. Kalau punya masalah langsung buka gini, diktasi jawabannya. Ini kesesatan. Makanya manhaj yang selama ini dianut oleh para ulama dari masa ke masa dalam mengambil ilmu adalah manhaj talaki, dari guru yang jelas. Dan itu dengan adab dan segala macam. Maka dari itu, kalau ilmu sudah tidak diambil dengan talaki, ini alamat mudah sesat. Jadi membentengi umat, membiasakan mereka dengan manhaj talaki. Dalam bahasa lain mungkin orang awam, saya gimana akan talaki? Tidak mungkin saya membawa buku, membawa pulpen untuk menerjemahkan, tidak bisa, saya sudah tua. Manhaj talaki maksudnya apa? Anda mengambil dari guru yang jelas, biarpun Anda hanya duduk untuk ngaji, ikut pengajiannya Ustadz Fulan, Guru Fulan, dan seterusnya. Tapi kalau sudah liar, maka berbahaya. Maka kami himbau, jangan mengambil ilmu asal orang, hanya nongol di televisi diikuti, bisa saja menjerumuskan. Dan ad-dinu amanah faltangdur amman ta'khud dinak. Di agama itu amanah. Dari siapa kau ambil? Nabi mengingatkan semacam itu. Maka kami himbau, kalau Anda ingin belajar ilmu harus jelas dari guru yang jelas akidahnya. Bahkan kalau Anda menitipkan anak di tempat sekolah harus jelas akidahnya. Bahkan kami katakan dengan jelas, kami sampaikan dengan jelas, dan ini sesuai dengan pahaman yang kami dapat dari guru-guru mulia. Menyekolahkan anak di tempat mereka, kelompok yang sesat, hukumnya adalah haram. Karena apa? Anda membesarkan syiar mereka. Ini yang jarang disampaikan oleh para guru-guru. Memasukkan sekolah ke tempat mereka adalah haram. Karena apa?
Anda mengangkat syiar mereka. Lebih dari itu, Anda akan membantu kepada mereka. Bahkan bantuan sosial yang kita berikan kepada kelompok-kelompok tersebut, hukumnya haram. Karena apa? Untuk mengangkat syiar mereka. Berbeda kalau kita misalnya ada orang liberal di samping kanan kita, ada orang syiah di kiri kanan kita. Kita membantu dia, semoga dengan harapan mereka kembali kepada kebenaran. Tapi kalau sudah kelompok madrasah atau lembaga, kita tidak boleh membantunya. Karena apa? Mereka untuk menjerumuskan umat Nabi Muhammad SAW, dan kita harus waspada. Dan tolong disampaikan kepada semuanya agar orang tidak latah menyekolahkan anaknya. Hanya sekolah favorit, gelarnya adalah ahli sunnah wal jamaah, lalu dimasukkan ke sana tanpa disadari bahwasanya itu adalah ahli sunnah wal jamaah palsu. Anaknya hilang, sedekahnya nggak ada pahala, dosanya dapat, masya Allah. Dan ini harus keyakinan yang harus kita hadirkan agar menjaga umat kita dari kesesatan-kesesatan kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari pencuri-pencuri akidah yang membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, lagi-lagi masalah ilmiah itu sangat penting. Lemah di situ adalah kehancuran buat kita. Makanya biarpun kita punya barang mewah, kalau gambar, tapi jika kita tidak bisa menggunakannya, maka tidak ada manfaatnya untuk kita. Tidak cukup kita hanya kagum dengan akidah ahlussunnati wal jamaati. Seperti orang punya rumah megah, kagum dengan rumah megahnya, tapi dia tidak bisa menggunakan klosetnya, tidak bisa menyalakan AC-nya, nggak berguna itu semuanya. Nggak cukup kita hanya berbangga. Ulama kita dah sangat besar, tapi kita harus bisa menggunakan, artinya memahami ilmu-ilmu mereka. Maka kami menghimbau, mungkin tambahan, kesimpulan sekaligus tambahan, lagi-lagi masalah ilmiah tadi. Kami menghimbau bahasanya pondok-pondok pesantren tanpa melepas dengan buku-buku akidah terdahulu, mulai dari Kifayatul Awam, Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, sampai nanti belajar Jauharut Tauhid dan seterusnya. Ini adalah satu yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi sisi lain hendaknya dimasukkan kurikulum tentang, barangkali kurikulum yang poin-poin penting yang selama ini dibahas, atau mungkin dalam bahasa waktu kita kuliah dulu, tahaddiyat mu'asirat, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan. Sebab di kitab Jauharut Tauhid tidak ada masalah Islam liberal, nggak ada. Tapi kita harus dalam kurikulum ringan dimasukkan ke pondok pesantren agar keluar mereka juga punya wawasan masalah ini. Mungkin kelemahan kita di sini ini, kita membuat yang cakep, yang bagus. Ya tidak semua orang ngerti, bahkan ajaran-ajaran disebutkan nggak ngerti, tidak disebut dalam Jauharut Tauhid tentang Syiah secara detail, atau tentang Wahabi tentang indah. Maka kita menghimbau bahasanya, nah ini kebetulan Ustaz Idrus ini adalah biasa dengan tulis, Ustaz Lutfi, Kiai terus biasa menulis, membuat kurikulum ringan, jangan berat-berat. Bisa jadikan kurikulum kampus. Dan ini sekaligus mungkin pesan. Kami ingin buat kampus mahasiswa, pesantren mahasiswa, kurikulumnya ringan, jangan kasih kurikulum berat. Kurikulumnya adalah akidah ringan, fikih ringan, akhlak ringan, kemudian Al-Quran 4. Jangan macam-macam. Tapi pasti ringan, tapi poin-poin terpenting nanti dibukukan dalam bentuk yang ringan, bisa jadi buku saku, dibawa kemana-mana, dan ini harus disosialisasikan. Jadi setiap orang yang belajar Aqidatul Awam harus bisa buku kecil yang satu. Kalau sudah masuk bab Kifayatul Awam, buku 2, 3, dan seterusnya. Jadi buku tambahannya, tapi tambahan ini tidak lain adalah untuk menyesuaikan dengan zaman sekarang ini, dan itu adalah juga lagi-lagi masalah ilmiah. Wallahu a'lam bishawab.